Selamat datang di Conjuring. Sebelum kita mulai, ini film selalu kasih tahu kalau The Conjuring itu berdasarkan cerita asli, atau hasil investigasi paranormal keluarga Warren, si Ed Warren, sama Lorraine Warren. Jadi gue bakal jelasin semua perbedaan dari film ini sama kasus aslinya, atau kasus The Parent Family. Dan bagian mana yang filmnya bikin jadi lebay, supaya lebih spooky. Oke, mulai filmnya sekarang. Di tahun 1968, ada dua suster yang iseng-iseng panggil The Medium, entah buat apaan. Dan Mediumnya kasih tahu kalau ada bocil umur 7, namanya Annabelle Higgins, yang mati di apartemen dia. Katanya si Annabelle ini kesepian, sama suka sama bonekanya si suster. Dan si Annabelle katanya mau temenan sama mereka. Dua suster ini merasa kasihan sama si Annabelle. Dan karena mereka berdua suster, yang artinya mereka kerjaannya bantu orang, mereka jadinya izinin si Annabelle masuk ke dalam boneka dia. Wait, you did what? Ya, exactly. What the fuck actually? Kenapa lu biarin sesuatu yang bodoh kayak gini terjadi, anjir? Kenapa lu masih mau bantuin arwah? Lu tau dari mana kalau arwah itu baik? Dan udah jelas, semenjak hari itu, baik terjadi kejadian yang aneh-aneh. Kayak tiba-tiba muncul tulisan ginian, nih boneka pegang krayon, coret-coret satu kamarnya, tiba-tiba bisa balik lagi, padahal udah dibuang. Oke, di film rada aneh cara kenalin si boneka Annabelle. Boneka Annabelle bisa jadi boneka Annabelle, gara-gara ada dua suster yang izinin arwah masuk ke dalam bonekanya, karena kata arwahnya dia kesepian. Di kasus aslinya, kejadian ini terjadi di tahun 1970, bukan di tahun 1968. Dan tuh boneka jadi angker, bukan karena diizinin arwah bocil umur 7 masuk ke dalam bonekanya. Ini boneka cuma sekadar hadiah yang dibeli di toko souvenir sama emaknya, buat si suster di hari ulang tahunnya. Awalnya boneka ini kelihatan normal-normal aja, tapi lama-kelamaan, si suster sama roommate-nya mulai sadar kalau ada yang gak beres sama boneka ini. Kayak bisa ubah posisi sendiri, bisa tiba-tiba muncul ada baik tulisan tangan, help us, sama muncul di ruangan beda-beda, padahal gak ada yang gerakin. Gara-gara ini, mereka berdua panggil seorang medium, dan kata mediumnya, boneka ini dirasukin sama bocil cewek namanya Annabelle Higgins. Tapi pas si Ed sama Lorraine Warren yang selidikin, dia bilang boneka itu bukan dirasukin sama bocil yang namanya Annabelle, tapi boneka itu dirasukin sama iblis. Ya di bagian ini cukup akurat sama filmnya, jadi gua gak ada masalah sama scene ini. Pembahasan boneka Annabelle tadi, cuma salah satu contoh kasusnya si Ed sama Lorraine Warren. Mereka ternyata lagi adain seminar tentang supernatural. Dan si Ed sama Lorraine adalah demonologist, pemburu hantu, sama penyelidik paranormal. Si Lorraine ini ternyata seorang clairvoyant sama light trance medium, yang artinya dia bisa komunikasi sama arwah, ngelihat aura di sekitar orang atau benda, sama bisa ngelihat penglihatan masa lalu. Sedangkan si Ed, dia satu-satunya demonologist yang diakuin sama gereja Katolik, walaupun dia bukan pastor. Gila, spooky banget guys. Siap-siap kalian berak di sana ya. Di tahun 1971, ada keluarga yang baru pindah rumah. Nama keluarganya The Parent Family. Ini keluarga punya 5 anak cewek sama 1 anjing. Nama suaminya Roger, ini istrinya, namanya Carolyn. Ini anak-anaknya. Anak yang paling kecil namanya April, ini cewek Cindy, ini Christine, Nancy, sama yang paling tua, Andrea. Mereka baru sampai, dan mereka semua nge-hype mau lihat isi rumahnya. Kecuali anjingnya. Anjingnya kayak kelihatan takut. Mereka sekarang lagi taruh perabotan rumahnya, terus si April lagi di halaman belakang rumahnya, ketemu nih mainan kotak musik. Iya, BTW ini kotak musik, nggak ada di kasus aslinya si Ed sama Lorraine. Mereka sekarang lagi main apa ini? Petak umpet tapi yang nyarinya dibutain. Terus mereka juga boleh tepuk tangan buat kasih tahu lokasi mereka. Oke, basically Marco Polo, tapi tepuk tangan sama mainnya bukan di kolam. Pas mereka lagi main, si Christine gak sengaja dorong si Nancy kekerasan. Jadi dia rusakin tembok gudangnya. Pas buka becek, ternyata itu tembok yang ngalangin ke cellar, atau gudang bawah tanah. Di gudang bawah tanahnya, ada banyak barang-barang jadul, kayak piano rusak sama perabotan rumah lainnya. Mereka sekarang mau bobo, terus istrinya ngeliat anjingnya ngegonggong terus. Kayak seolah dia suruh mereka keluar dari rumahnya. Dan sebenarnya, si Caroline bangun dan ngeliat ada bekas mamar di kakinya. Kayak seolah dia sama si Roger mainnya terlalu kasar di ranjang. Si Caroline ngecek anaknya salah satu, dan mereka pada komplain kamarnya dingin banget, toilet rusak, sama di kamar si Andrea, pas tengah malam ada bau yang busuk banget, kayak ada sesuatu yang mati. Sama si Caroline juga ngeliat jam rumahnya, berhenti di pukul 3:07. Semua jamnya berhenti di pukul 3:07 malahan. Terus si Caroline ngeliat suaminya di cellar tadi, dia udah hancurin temboknya, sama pasang lampu baru. Si April abis itu datang, dia tanyain anjingnya ada di mana, terus Maya suruh dia cari di depan. Pas si April cari anjingnya, si Caroline sama si Roger langsung panik. Dan ternyata anjingnya malah dead. Sekarang kita pindah ke keluarga si Ed. Dia lagi ada kedatangan jurnalis yang nanyain tentang barang-barang angker yang si Ed sama Lorraine pernah investigasiin. Semua barang yang ada di ruangan ini antara ada setannya, dikutuk, atau dipakai buat ritual. Terus nih orang kayak, buset serem amat. Lu gak takut apa taruh ginian di rumah lu? Oh, tenang aja bang. Kita panggil pastor buat berkatin ruangan tiap bulan. Si Ed lebih baik taruh ginian di rumah dia, dibanding ditaruh di tempat lain. Soalnya anggap aja kayak pistol. Lebih baik kita yang pegang dibanding orang lain yang pegang. Terus dia kayak, oh ya udah, kalau gitu kenapa nggak hancurin aja? Dan si Ed jelasin kalau barang-barang ginian adalah wadah. Artinya kalau dihancurin, apapun yang ada di dalam barangnya bakal bebas. Jadi lebih baik mereka tetap di dalam. Habis itu nih orang ngeliat si Annabelle, boneka yang ada demon kuat di dalamnya. Dia juga nanyain gimana caranya supaya si Ed sama Lorraine kagak diserang sama apapun yang di dalam si Annabelle. Dan si Ed bilang mereka cuma harus hati-hati aja. Terus dia kayak, istri lu gimana? Kenapa istri gua? Bapak Gordon bilang, nah. Yang kejadian di istri gue itu pas pengusiran setan. Bukan gara-gara nih boneka. Excuse me. Tiba-tiba ada anaknya si Ed sama Lorraine. Padahal si Ed udah bilang dia nggak boleh masuk ke ruangan ini sama sekali. Balik ke keluarga parent, kita lihat jamnya berhenti di waktu yang sama lagi. Terus si Christine yang lagi bobo,
digangguin sama sesuatu. Kayak kakinya ditarik, sama ngecium bau busuk lagi. Si Roger lagi bobo di ruang tamu, tapi tiba-tiba kebangun sama suara ketokan. Dan ternyata di suara si Cindy, yang lagi mimpi berjalan. Dia ketokin kepalanya ke lemari ini terus. Kayak seolah-olah ada orang yang nuntun dia masuk ke dalam lemarinya. Jadi bokapnya bawa dia balik ke kamarnya. Besok harinya, si Caroline sama si Roger makin sus. Soal memar di badannya si Caroline makin banyak. Jadi dia suruh si Caroline cek ke dokter. Pas si Roger mau berangkat kerja, dia ngeliat ada burung yang terbang nabrak ke jendela sellernya. Sama kayak di video Hereditary gue. Burungnya kayak mau samperin ke sesuatu yang jahat. Semua anak kan sekarang pergi ke sekolah. Jadi sekarang di rumah cuma ada 2 orang, emaknya sama si April. Si Caroline ngecek si April, dia lagi ngobrol sendiri. Pas tanyain dia lagi ngobrol sama siapa, si April bilang dia lagi ngobrol sama temen barunya. Namanya Rory. Kalau mau ngobrol sama dia, harus putar kotak musik yang ditemuin di pinggir sungai tadi. Ntar si Rory bakal muncul di cerminnya. Pas dia lagi liatin, abis itu si April ngajakin emaknya main hide and clap. Nama game tadi ternyata hide and clap. Pas mereka lagi main, emaknya minta tepokan supaya tahu lokasinya di mana. Dan tepokannya malah bawa dia ke sini. Emaknya of course langsung bingung tadi suara tepokannya siapa. Soalnya si April ternyata ada di kamarnya si Nancy sama Kristen. Pas malamnya, ada orang yang telepon si Roger jadi trucker. Ya si Roger ini kerja sebagai trucker, atau sopir truk. Dan besok dia harus pergi ke Florida. Jadi sekitar 1 minggu dia nggak ada di rumah. Mereka semua sekarang lagi bobo. Tapi si Kristen kebangun gara-gara ada yang narik kakinya. Sama dia lihat ini. Jadi dia bangunin si Nancy sama kasih lihat apa yang dia lihat. Si Kristen bilang di belakang pintunya ada orang yang liatin mereka. Tapi si Nancy nggak lihat ada siapa-siapa. Jadi dia ke belakang pintunya buat buktiin. Terus si Kristennya kayak, It's standing right behind you. satu keluarga langsung ke kamar si Kristen. Dia bilang dia tadi ada yang tarikin kaki dia. Sama di belakang pintu ada sesuatu. Apapun yang ada di belakang pintunya tadi, juga bilang kalau dia mau semua keluarganya mati. Oh ya BTW guys, kejadian yang tadi cukup akurat sama kejadian kasus aslinya. Si Kristen yang sering diganggu pas lagi bobo. Mereka sering lihat ada bayangan sesuatu yang liatin mereka pas lagi bobo. Tapi kalau kejadian game hide and clap yang tadi, jam selalu berhenti di pukul 3:07, burung nabrak rumahnya, sama kotak musiknya si Rory, gak ada di kasus aslinya sama sekali. Balik ke si Atam Lorraine, mereka lagi investigasiin rumah orang yang ngaku-ngaku ada setannya. Tapi ternyata rumahnya cuma ada masalah pipa. Sini nunjukin kalau si Atam Lorraine skeptis sama apa yang orang-orang klaim. Mereka bakal selalu investigasiin duluan sebelum ambil kesimpulan kalau ada aktivitas paranormal. Ini lumayan akurat sama si Ed sama Lorraine yang di dunia nyata. Hampir 90% kasus yang mereka investigasiin bukan berasal dari setan, tapi berasal dari lingkungan rumah yang kayak tadi, masalah psikologi, atau enggak hoax orang-orang. Artinya cuma 10% yang beneran ada aktivitas paranormal di kasusnya si Ed sama Lorraine. Tapi menurut si Ed, 10% kasus yang dia pernah investigasiin itu benar-benar bahaya. Bukan sekadar hantu biasa, tapi setan yang bisa ngancam hidup manusia. Balik ke keluarga Perrin, memarah si Caroline makin banyak. Dan dia tiba-tiba dengar ada suara ketok-ketok. Dia kira itu suara anak-anaknya yang belum pada bobo, jadinya dia cek satu-satu. Pas dia cek, si Caroline jadi sus. Dia kira di rumahnya ada maling. Jadi dia cek ke cellarnya. Who's ever down there? I'm gonna lock you in now. Dia langsung panik. Tapi lampunya malah meledak sama pintunya kekunci sendiri. Pas dia nyalain korek, balik ke anaknya, si Andrea lagi bobo. Tapi tiba-tiba si Cindy malah mimpi berjalan lagi. Jadi dibawa si Cindy sama tidurin dia di ranjangnya. Tapi tiba-tiba, I ever tell you about the time my buddy Keith fell down an open manhole? Shit! Oh, we gotta pull our shit together. pas semua ini berlangsung, si Roger kebetulan banget baru balik dari kerja. Dan dia langsung gaspol selamatin keluarganya. Dia bebasin istrinya dari pintu cellar yang nggak dikunci, sama dia sadarin si Andrea. Besok harinya, si Ed sama Lauren lagi ada seminar tentang topik yang sama. Mereka kasih contoh kerasukan dari kasus mereka. Kayak ini orang petani lulusan 3 SD, namanya Maurice. Pas dia dirasukin, dia bisa ngomong bahasa Latin yang lancar banget. Sama bahkan bisa ngomongnya kebalik. Terus nih orang nangis darah. Sama muncul salib kebalik di badannya. Habis itu sesi tanya jawab, ada yang nanya, lo pernah ngusir setan nggak? Nope, gue cuma mau bantu ngusir. Habis itu si Maurice gimana? Dia mau nembak istrinya, tapi malah kena tangannya dong. Setelah itu dia malah... Si Maurice ini ternyata dari dulu kecil sampai gede, punya hidup yang susah banget. Jadi ini yang bikin dia gampang dirasukin sama dikontrol setan. BTW guys, kasus si Maurice ini nggak ada di kasus aslinya si Ed sama Lauren sama sekali. Habis itu si Ed kasih lihat tahap aktivitas setan, yaitu infestation, oppression, sama possession. Infestation itu tahap pas lu denger kayak bisikan, langkah kaki, sama berasa kayak ada orang lain di sekitar lu, padahal lu sendirian. Selanjutnya oppression, setan biasanya incer orang yang paling lemah secara psikologi. Jadi setannya bakal terus lemahin tuh orang. Pas tuh orang udah lemah,
bakal kejadian tahap terakhir, yaitu possession, atau kerasukan. Pas seminarnya selesai, Siat sama Lauren tiba-tiba disamperin sama si Carolyn. Dia minta tolong cek keluarga mereka. Soalnya belakangan ini banyak sesuatu yang spooky yang terjadi. Awalnya mereka nggak mau. Soalnya mereka kira ini palingan cuma hoax atau mereka lebay. Tapi si Carolynnya kayak, ayolah please. Gue punya 5 anak yang ketakutan sampai berak di celana. Dan gue takut apapun yang ada di sana bakal sakitin kita. Lu mah juga kan? Bukan lu bakal melakukan apa aja buat lindungin mereka. Oke, pas mereka sampai, si Laurennya kayak, wah om, rumahnya dingin sekali. Wah, anaknya cantik-cantik ya. Satu keluarga jadi pada tidur di ruangan tamu gara-gara ketakutan. Satu rumah juga bisa tiba-tiba jadi dingin banget di tengah malam. Sama mereka sering cium bau busuk, ketok-ketok di dinding selama 3 kali terus-menerus di tengah malam. Burung tiba-tiba nabrak rumahnya. Foto-foto keluarga jatuh semua sekaligus. Sama semua jam berhenti di pukul 3:07 subuh. Ya, semua itu kejadian di kasus aslinya BTW. Kecuali yang jam 3:07 sama foto keluarga jatuh semua sekaligus. Yang jam 3:07 nggak kejadian sama sekali. Kalau yang foto keluarga, cuman kadang tiba-tiba jatuh sendiri. Bukan semuanya jatuh sekaligus kayak yang di filmnya. Siat jadi mulai khawatir. Soalnya beberapa aktivitas ini beneran berasal dari setan. Kayak bau busuk, sama ketokan 3 kali berturut-turut. Ketokan 3 kali itu hinaan setan terhadap Tritunggal agama Kristen. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Abis itu si Lauren mau lihat sellernya mereka. Pas si Lauren cek pakai kemampuannya, dia bilang ada hal mengerikan yang terjadi di sellernya. Siat sekarang lagi mau rekam pengalaman mereka. Pengalaman yang aneh dari awal sampai sekarang. Siat juga tanyain si Roger kenapa nggak pindah aja. Dia bilang nggak bisa. Soalnya mereka barusan pindah, sama nggak ada duit buat ke rumah lain. Pas semua ini berlangsung, si Lauren lagi ngobrol sama si April, yang katanya dia punya teman baru, namanya Rory. Si Lauren putar kotak musiknya, dan si Lauren sekarang mau cek danau di halaman belakang rumahnya, dan dia dapat penglihatan ini. Siat sama Lauren sekarang lagi diskusi sama keluarga parent. Dia bilang rumah ini perlu diadain pengusiran setan. An exorcism. What? Exorcism? Most boys your age scream like hell when they have a circumcision. You mean exorcism? No. Si Carolyn langsung mau pindah rumah, tapi kata Siat nggak guna. Soalnya si Lauren dari awal masuk rumahnya, dia lihat ada sosok orang hitam. Dia lihat ada sosok entitas hitam yang nempel di Carolyn sama anak-anaknya. Jadi kalau mereka keluar dari rumahnya, tetap bakal diikutin. Si Lauren juga katanya lihat ada banyak arwah di sini, dan arwah itu arwah pembenci. Si Roger suruh panggil pastor aja, tapi Siat bilang nggak segampang itu. Soalnya mereka harus investigasiin dulu, sama kumpulin bukti, supaya dapat persetujuan dari gereja. Dan itu bagian yang paling susah. Siat habis itu tanyain, apakah anak-anak mereka udah dibaptis atau belum, dan ternyata keluarga si Roger jarang pergi ke gereja. Artinya mereka lebih gampang diserang. Tapi untungnya sejauh ini belum ada aktivitas kekerasan yang terjadi. Jadi sekarang Siat suruh timnya cari tahu lebih lanjut tentang masa lalu rumah ini. Pas malamnya, anak si Lauren kasih dia hadiah, yaitu kalung yang isinya ada foto mereka. Siat lagi dengerin ulang rekaman si Carolyn tadi, tapi ada yang aneh. Suara si Carolyn nggak kerekam sama sekali. Terus si Lauren juga kasih lihat apa yang dia temuin di sejarah rumah tadi. Rumah ini dibangun di tahun 1863 sama cowok yang namanya Judson Sherman, dan dia nikahin cewek yang namanya Bathsheba. Dan cewek ini ada hubungannya sama Mary Town St, cewek yang dituduh sebagai penyihir di Salem. Ya masih pada ingat Salem Witch Trial? Kalau kagak, silakan nonton video The Autopsy of Jane Doe gua. Setelah si Bathsheba sama si Judson nikah, mereka punya anak, dan pas babynya umur 7 hari, si Judson bakar babynya sebagai pengorbanan. Abis itu si Bathsheba manjat ke pohon yang di belakang rumah tadi, menyatakan cinta dia ke setan, kutuk siapapun yang mau ambil tanah dia, dan ganti. Kematiannya diumumin jam 3:07. Tapi bukan itu aja. Si Lauren kasih lihat penghuni rumah selanjutnya. Ada cewek ini, namanya Walker. Di tahun 1930, dia punya anak namanya Rory, dan tuh anak hilang secara misterius di hutan. Abis itu si Walker di cellarnya. Bukan cuma itu. Rumah ini awalnya punya ukuran sekitar 81 hektar, tapi mulai dibagi dan dijual. Dan ada bocil yang tinggal di sekitar, dan dia mati tenggelam di kolam. Terus ada juga pembantu yang kerja di rumah tetangga, dan dia mati gara-gara juga. Jadi kesimpulannya, semua orang yang ambil tanah si Bathsheba pada mati tragis. Oke. Ini banyak yang perlu gue bahas. Jadi di kasus aslinya, banyak orang di sini nggak ada sama sekali. Tapi Bathsheba Sherman, dia itu beneran orang asli yang tinggal di sekitar rumah itu. Bukan di rumah itu. Yang konon korbanin anaknya sendiri ke setan. Tapi semua itu cuma rumor. Nggak pernah ada buktinya. Si Bathsheba ini juga mati gara-gara stroke. Bukan yang percaya si Bathsheba setan itu cuma keluarga parent. Tapi kalau dalam sisi sejarawan, mereka ragu si Bathsheba itu penyihir. Soalnya ya, kayak yang gue jelasin di video The Autopsy of Jane Doe gue, penyihir itu nggak ada. Itu semua cewek normal yang diakusasi. Nah sekarang orang yang katanya awal mati tragis di daerah sana. Andrea Parent bilang, dia sampai sekarang masih hidup BTW. Si Andrea Parent bilang, ada 8 generasi keluarga yang hidup dan mati di sana. Dan beberapa dari keluarganya itu antara tenggelam, atau mati gara-gara penyakit, atau penderitaan. Ini semua yang diduga terjadi di rumah Parent itu. Jadi Rory, bocil tenggelam, Walker, sama pembantunya, gak ada di kasus aslinya sama sekali. Anyway, pas si sama Lauren lagi bahas korbannya, tiba-tiba alat rekaman suaranya nyala sendiri. Yang tadinya suara si Carolyn gak ada, malah jadi ada suara ginian. Oh iya, jam mereka berhenti di 3:07 subuh juga. Besok-benarnya, Siat bawa semua timnya ke rumah keluarga parent. Sama ada polisi juga. Mereka mau penjarain setannya, guys. Mereka sekarang mulai setup perlengkapan di sekitar rumahnya. Kayak pasang kamera, pasang bel di pintu, mic, sama termostat. Biar kalau ada sesuatu yang dingin lewat, kameranya bakal foto.
Si Loren sama si Caroline lagi ngomongin tentang si Bathsheba yang bunuh babynya sendiri. Terus si Loren pegang foto keluarganya si Caroline, dan dia lihat masa lalu di foto itu. Mereka lagi jalan-jalan di pantai. Sekarang kita lihat si Andrea sama asistennya si Ed. Dia lagi nunjukin lampu UV yang bisa lihat jejak tangan atau noda di ranjang. Turn the lights out. You see that? This black light shows up bodily fluids. Does that make anybody else feel sick? Yeah. Because right now, I am fucking disgusted by this foul, polluted bed. Yeah, it's groovy. Oke, jangan kaget guys. Tapi romansnya mereka nggak ada di cerita aslinya sama sekali. Mereka semua udah siap buat jalanin investigasinya. Tapi tiba-tiba, What? si Ed sekarang pasangin banyak salib sama air suci supaya bikin setan dan tamu marah. Pas dia lagi pasangin salibnya, tiba-tiba pintu selarnya kebuka sendiri. Dan mereka mulai cek selarnya. Mereka turun, tapi nggak ada apa-apa. Pas mereka naik, besok paginya, si Loren lagi bantu laundry. Tapi tiba-tiba cuacanya malah jadi gelap sama ini. Abis itu dia ngeliat di jendela ada seseorang. Jadi dia langsung samperin. Gara-gara ini, si Caroline yang lagi bobo di lantai 2 dirasukin sama si Bathsheba. Oke, kenapa si Caroline malah bobo di lantai 2 ya? Bukannya kemarin satu keluarga pada bobo di ruang tamu gara-gara ketakutan. Si Loren samperin si Caroline, terus si Caroline-nya kayak, kenapa lu? Ah, nggak apa-apa. Beneran nih, kok lu kayak, shush, si Roger sama anak-anak manggil. Si Roger sama si Ed sekarang lagi ngobrol, sambil benerin Chevrolet-nya. Si Roger berterima kasih ke si Ed, soalnya udah mau bantu. Tapi si Ed bilang terima kasih ke si Loren aja. Soalnya si Ed awalnya nggak mau. Dan ternyata setiap kali si Loren bantu orang pakai penglihatannya, itu bakal korbanin diri dia, sedikit demi sedikit. Kayak contohnya beberapa bulan yang lalu, mereka lagi kerjain suatu kasus, yaitu kasusnya si Morris tadi. Dan si Loren ngeliat sesuatu di matanya si Morris, yang bikin si Loren ketakutan. Dia kurun diri dia sendiri, di dalam kamar selama 8 hari. Nggak makan, sama nggak ngomong. Si Roger tanyain dia lihat apa, tapi si Ed bilang nggak tahu. Dan dia nggak akan nanyain. Udah jelas si Ed nggak mau istrinya pikirin lagi. Ya, spoiler alert, si Loren lihat falak di dalam orang itu. Pas malamnya, si polisi tadi lagi minum kopi. Tapi dia dengar ada sesuatu di depan. Pas dia cek, pas semua ini berlangsung, si Cindy tiba-tiba mimpi berjalan lagi, dan dia dibawa ke atas. Pas mereka masuk, si Cindy hilang nggak tahu kemana. Mereka cariin, ternyata si Cindy masuk ke ruang rahasia, yaitu di belakang lemari ini. Ini ternyata tempat si Rory sembunyi. Oke, mungkin menurut kalian, karena Rory itu aslinya nggak ada, jadi tempat sembunyi ini nggak ada. Tempat sembunyi ini emang beneran nggak ada. Tapi kalau lemarinya sendiri, punya cerita yang lumayan serem. Si Cindy Parent yang asli, bilang dia memang sering mimpi berjalan ke lemari ini, dan dia sering dengar ada suara bisikan di dalam lemarinya. Sama bahkan dia sering dengar suara yang sama berulang kali, yaitu ada 7 tentara mati yang dikubur di dalam dinding. Anyway, lanjut ke si Ed. Si Ed ketemu lubang rahasianya. Terus di dalam beneran ada si Cindy. Dia keluarin si Cindy, dan si Loren coba cek ke dalam. Di dalam dia ketemu ada banyak mainan si Rory, sama ini. Tiba-tiba si Loren jatuh ke selarnya. Di sini dia ketemu si Walker, dan ternyata si Walker ini bunuh anaknya sendiri, yaitu Rory. Sambil dia terus bilang, she made me do it. Artinya dia dipaksa sama si Bathsheba, bunuh anaknya sendiri. Si Loren langsung eureka moment, dia langsung naik ke atas, tapi kalau yang dari anaknya malah ditarik sama si Bathsheba. Jadi dia lepas. Habis itu dia kasih tau si Ed, si Bathsheba ternyata selalu incer seorang ibu buat bunuh anaknya sendiri. Artinya si Caroline dirasukin sama si Bathsheba buat bunuh salah satu anaknya. Pas si Loren kasih tau ke si Ed, tiba-tiba semuanya getar. Habis itu si Nancy diserang sampai terbang-terbang kayak gini. Pas serangannya udah selesai, si asistennya si Ed berhasil rekam semuanya. Dan semua bukti ini siap diajuin ke gereja buat persetujuan pengusiran setan. Si Loren habis itu ke pinggir danau yang lagi entah ngapain, terus dia dapat penglihatan anaknya yang lagi tenggelam. Jadi dia langsung panik sama telepon emaknya kayak, "Mak, anak gua nggak apa kan?" "Iya, nggak apa-apa." Oke. Si Ed jadi bingung kenapa si Loren tiba-tiba nanyain anaknya. Si Loren kasih tahu dia dapat penglihatan anaknya tenggelam. Dan si Loren tahu itu suatu ancaman dari setannya. Balik ke keluarga Parent. Untuk sementara, mereka bakal nginep di motel ini. Padahal sebelumnya si Ed sama Loren kasih tahu kalau setannya bakal tetap ikutin mereka. Dan di sini emaknya kelihatan sus. Dan mulai jadi lakricura. Oke, gua ngerti di sini nih. Si Loren tadi bukannya udah bilang kalau si Bathsheba ngincer seorang ibu supaya anaknya bisa dikorbanin. Sama bahkan dia nunjuk si Caroline udah mau dirasukin. Heck, udah dirasukin malahan. Tapi ini si Caroline masih dibiarin ikut bareng mereka. Balik ke si Ed sama Loren, mereka udah ajuin ke gereja. Tapi karena mereka belum dibaptis, sama keluarganya bukan anggota gereja, persetujuan pengusiran setannya bakal harus langsung dari Vatikan. Tapi si Ed bilang ini urgent, karena kasusnya benar-benar beda dari yang lain. Jadi pastornya setuju bantuin mereka. Pas malamnya, anaknya si Ed sama Loren lagi bobo. Tapi kalung dia sama kalungnya si Loren, yang lepas di selar rumah tadi, goyang-goyang. Artinya si Bathsheba connect dari kalung si Loren ke kalung anaknya. Kayak Bluetooth yang punya jarak unlimited. The Bluetooth device is connected successfully. Anaknya kebangun gara-gara ada yang tarik kakinya. Jadi dia cek ruangan barang angker bokapnya. Dan dia ngeliat si Annabelle hilang atau kemana. Terus ada sesuatu yang samperin dia. Jadi dia sembunyi ke ruangan kerjanya si Ed. Terus di belakang dia lihat ada si Bathsheba yang lagi collab sama si Annabelle. The Dynamic Duo. Jadi dia gedor-gedor bangunin neneknya. Untungnya neneknya bangun, sama si Ed sama Loren bebasin anaknya. Yang hampir mati ditimpuk kursi. Ya jangan kaget guys. Di kasus aslinya, ini nggak kejadian sama sekali. Balik ke keluarga Parent, mereka semua sekarang lagi panik. Soalnya si Caroline tiba-tiba bawa 2 anaknya,
yaitu si Kristen sama si April. Buset, si Bathsheba yang lahir di tahun 1812, ngerti cara nyetir mobil manual anjir. Canggih juga nih setan. Si Roger of course langsung telepon Siat sama Lorraine. Jadi mereka terpaksa harus melakukan pengeluaran setan tanpa pastornya. Siat dan geng langsung gaspol ke rumah tadi. Mereka turun ke cellarnya, dan mereka lihat si Caroline lagi mau bunuh si Kristen. Tapi untungnya si Roger udah sampai duluan, sama lagi berhentiin si Caroline. Pas mereka mau bawa si Caroline ke pastornya, si Bathsheba nggak kasih. Kalau dia keluar dari rumahnya, dia bakal mati. Jadi dia ditarik ke cellarnya lagi. Siat abis itu terpaksa harus melakukan pengeluaran setan, walaupun dia bukan pastor. Sedangkan asisten Siat lagi cariin si April. Soalnya dia disembunyiin nggak tahu di mana. Siat jalanin pengusiran setannya, dia muntah darah sama jadi full lakri curah. Sacro Liberator. Astro. Si Bathsheba bebasin diri. Habis itu asistennya Siat malah kabarin dia ketemu si April. Jadi si Bathsheba langsung psikomot sama mau bunuh si April. Pas dia mau bunuh si April, Siat, Roger, sama Lorraine tahan dia. Si Roger kayak suruh balikin istri dia, sedangkan si Lorraine yang bantuin si Caroline ingetin apa yang dia bilang ke si Lorraine tentang anak-anaknya. Dan selesai, si Caroline bebas, mereka pulang, dan sama anaknya kakak trauma ngeliat emaknya. Dah tamat. Oke, sebelum kalian pergi, gue mau bahas lagi tentang kasus aslinya, dan seberapa beda film ini sama kasus aslinya. Di kasus aslinya, kejadian ini bukan terjadi dalam beberapa minggu, tapi dalam waktu hampir 10 tahun. Mereka pindah ke rumah ini di tahun 1971, dan pindah ke rumah lain di tahun 1980. Ya masuk akal kenapa di filmnya cuma beberapa minggu. Nggak mungkin mereka ceritain full 10 tahun di film ini. Di kasus aslinya, awalnya mereka cuma rasain hal-hal yang minor, kayak barang gerak sendiri, bisikan sama bayangan yang nggak bisa dijelasin, sama katanya ada hantu yang baik yang suka sapuin dapurnya malam-malam. Tapi lama-kelamaan, makin ngeri kejadiannya. Kayak muncul bau busuk, muncul hantu yang ancam anak-anaknya, si Caroline dapat memar tiba-tiba, sama ada bisikan yang ngasih tahu si Cindy ada 7 mayat tentara di dalam tembok. Mereka juga katanya lihat beberapa setan juga. Bukan cuma si Bathsheba, ada hantu baik, kayak yang sapu-sapu tadi, sama ada arwah bocil laki-laki yang katanya suka main bareng mereka. Ini hantu mungkin hantu yang inspirasi karakter Rory di filmnya. Terus salah satu anaknya juga ngeliat ada hantu yang gak punya wujud jelas, sama satu hantu yang paling ngeri, yaitu hantu yang punya kepala kebalik yang suka ngeliatin mereka. Oh ya, gue juga mau bahas anjing mereka. Jadi pas gue baca-baca artikel tentang kasus ini, ternyata anjing di film ini sama kasus aslinya lumayan akurat. Anjingnya sama-sama gak pernah mau masuk ke dalam rumahnya, kayak seolah dia takut. Tapi bedanya, anjing mereka gak langsung mati pas mereka baru pindah. Beberapa hari kemudian baru matinya. Ya yang di film palingan dipercepat aja sih kematiannya. Terus ada satu hal lagi yang menurut gue rada aneh. Di filmnya, nama anjingnya Sadie. Tapi kalau di cerita aslinya, tuh anjing namanya Bathsheba. Ya gue gak bercanda. Nama anjingnya literally sama nama setan yang ngehantuin mereka. Oke, sekarang gue mau bahas endingnya. Yang pas Siat sama Lorraine ngelakuin pengusiran setan dari si Caroline. Di cerita aslinya, ceritanya lebih ngeri sama gak ada happy ending. Siat sama si Lorraine sebenarnya gak pernah jalanin pengusiran setan. Tapi mereka jalanin seance. Apa itu seance? Seance itu ritual yang ngumpulin beberapa orang yang tujuannya komunikasi sama arwah pakai bantuan medium. Pas ritual seance ini berlangsung, si Caroline kerasukan. Dan si Caroline kerasukan sampai dia teriak-teriak kesakitan, sama dilempar sama sesuatu yang gak bisa dijelasin, dari ujung ke ujung ruangan. Sampai dia bentur kepalanya ke lantai, dan pingsan. Sebelum dia dilempar, dia juga sempat ngomong pakai bahasa yang gak diketahuin, sama suara yang dalam banget. Di filmnya, anaknya gak ada yang lihat pas emaknya lagi kerasukan. Tapi di kasus aslinya, semua anaknya ngeliat apa yang terjadi ke emaknya. Dan setelah kejadian ini, si Roger usir Siat sama si Lorraine. Bukan berterima kasih ke mereka. Dan setelah ini si Caroline gak pernah sembuh. Sembuh cuma secara fisikal, tapi secara mental, gak sembuh sama sekali. Si Roger juga langsung gak percaya sama Siat sama Lorraine lagi, dan larang mereka balik. Seansa tadi juga gak berhentiin aktivitas paranormalnya. Si Caroline masih tetap lemas sama sakit, bahkan aktivitas lainnya masih kejadian. Kayak suara, bayangan, barang gerak sendiri, masih lanjut di rumahnya. Jadi mereka mutusin bertahan di rumah ini sampai hampir 10 tahun. Sampai beberapa waktu lewat, si Caroline akhirnya jadi sehat lagi, tapi dia selalu berasa ada sesuatu yang nempel sama dia. Sampai akhirnya di tahun 1980, mereka punya duit buat pindah ke rumah lain. Walaupun banyak gak pernah bahas tentang ginian lagi, tapi kata anak dia, si Andrea, emaknya udah berubah semenjak seans tadi. Ya jadi ini kalian yang mutusin sendiri lah ya, mau percaya atau kagak. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang ini, gue saranin kalian baca buku yang si Andrea tulis, yaitu The House of Darkness, The House of Light. Itu buku lengkap pengalaman si Andrea pas tinggal di rumah itu. Tapi gue gak tahu ada versi bahasa Indonya atau kagak. Oke, ini video udah lebih panjang dari video gue yang biasanya. Gue rasa masih ada beberapa hal yang mau gue bahas, tapi I forgot. Silly me. Mungkin gue masukin di komen kalau gue inget. Waktu komen shoutout, pemenang di video Toy Story 2 gue adalah ini orang yang komen, "Damn, nyelepin waktu kuliah buat nonton Bang Comeng." Sumpah si Stanislaus ini selalu komen di video gue, sama entah apa malah jadi top komen terus anjir. Gue rate nih film 7 Ocean Master dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini.
Makasih Bandar Jeruk, Arif 2802, Syampan Mio, Raditya AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila FM, Flash Yoshi 2009, Eurex, Cleve, Norify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bon 7, Ella, Anala, Yure, Okto, Zenzeli, A2U, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emil 1875, Baim Weye, Zahran 29, Didi Bintang, Nornoy, Rio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Keith, DFM, Rong Halsful, Yukichi, Alista, Fatski Bidi, Batak Junior, Rangers Ram, Iresi, Kamal 79, Rashan J0, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Reva Alina, Vira, Kizara, Spaiza, Nadi Favorina, Sro 2022, Minion, Alga Rizky, Wosha Pertan, Naufal, Chan, Phil Hams, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos, Aufeshire, Mulki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal. Thank you ya semuanya. Thanks for watching.